Ada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Yesus, penolong hidupku. Hatiku telah siap, Tuhan, terima firman-Mu. Hatiku telah siap, Tuhan, mendengar firman-Mu. Ya, baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Perdosi. Ya, amin. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, salam sehat untuk kita semua. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kembali kami bersyukur ya Tuhan Yesus di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami merasakan kesejukan dalam tubuh yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang memberikan kami Tuhan kesempatan kembali dalam persekutuan kami memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan yang memperbaharui hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami lakukan selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa yang baik atas pertolongan-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan memperlengkapi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, masih dari posisi saat ini kami ada di Medan, di kota Medan. Dan terima kasih untuk kebaikan saudara-saudaraku semuanya. Ya, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita begitu berharga, saudaraku, untuk terus memperlengkapi kehidupan kita dan memotivasi kita, mendorong kita terus untuk bersyukur kepadanya, pada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kebaikannya. Kita bersyukur di pagi hari ini, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali lagi ya merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sangat indah di Galatia pasalnya yang keempat. Saya akan membacakan sekarang dari ayat 9, 10, 11 ya sampai 12 sampai ayatnya yang ke 14 ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membacakan untuk kita lagi Galatia pasalnya yang keempat, ayat mulai dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke 14 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan ya tertentu, masa-masa tertentu, dan masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun ya, tahun-tahun tertentu. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah menjadi sia-sia. Aku minta, ayat 12, aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku
pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, semakin kita membaca lebih jauh tentang bagaimana hubungan kita dengan Kristus dan bagaimana itu mempengaruhi hubungan kita juga di antara sesama kita sebagai saudara seiman. Sangat menarik sekali Bapak Ibu Saudaraku apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 4 ini. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kemarin kita sudah mendengarkan sama-sama, saudaraku, bagaimana kita lihat bahwa pengalaman dari masa lalu Paulus yang dulu dia adalah Saulus, kita lihat saudaraku, itu adalah pengalaman yang sangat merugikan, ya, banyak merugikan Paulus di dalam kehidupan masa lalunya, di mana dia sendiri juga ketika dia sebelum bertobat atau sebelum diselamatkan, saudara-saudaraku, ya, dia juga hidup di dalam perhambaan dosa, ya. Dia juga hidup di dalam perhambaan roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Bagaimana Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Saulus dulu menggambarkan kehidupannya yang dikuasai atau dikendalikan oleh perhambaan roh-roh dunia yang lemah dan yang miskin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-10 itu, ya, jelas sekali di situ kita lihat Paulus menggambarkan masa lalunya di mana dia sangat sungguh-sungguh, ya, begitu bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan keagamaan yang dianutnya sebagai orang Israel. Dia tentu beragama Yahudi, dan bagaimana dia sangat begitu berhasrat, ya, kuat untuk melakukan perintah-perintah hukum Taurat tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab kita tahu bahwa Saulus ini dulu adalah seorang Farisi dan ahli Taurat, dan itu bisa kita lihat banyak dijelaskan oleh Paulus di kitab Filipi pasal 3, ya, bahwa dia katakan dia adalah orang yang bahkan dikatakan tidak bercacat, ya, dalam mentaati hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ya, itu dilakukan oleh Rasul Paulus tanpa pengertian yang benar. Bagaimana tanpa pengertian yang benar? Karena Paulus berpikir bahwa dengan perbuatan-perbuatannya itulah maka dia akan menjadi berkenan di hadapan Allah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Yang terjadi adalah jauh dari harapan. Ya, jauh dari harapan yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh Allah, karena Saulus menjadi bahkan seorang pembunuh. Ya, dia menjadi orang yang sangat marah dan dikuasai oleh kedagingan, kecemburuan, ya, dan dia ingin, Bapak Ibu Saudaraku, meninggikan diri dengan apa yang dilakukannya, ya, sekalipun itu adalah satu kejahatan,
Dia menganggap dia sedang membela kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang sesudah dia mengerti kebenaran, sesudah dia tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita adalah satu-satunya penyelamat, dan dengan kasih karunia-Nya Saulus diselamatkan dan seorang penjahat ditangkap oleh Tuhan Yesus dan dijadikan menjadi pemberita Injil kebenaran, Injil kasih karunia Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan tadi di ayatnya yang ke-10 itu, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan dan masa-masa tertentu, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun dan sebagainya. Jelas sekali kita lihat di sini saudara-saudaraku bahwa orang-orang yang datang mempengaruhi, orang-orang yang datang menaruh perangkap, jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang pengajar-pengajar palsu itu melakukan atau memberikan perangkap kepada jemaat Galatia ini sesudah mereka menerima Injil kasih karunia Allah, sesudah mereka memperoleh pengenalan yang benar akan Allah yang benar, atau lebih tepatnya adalah sesudah Allah mengenal mereka sebagai orang-orang percaya yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan ditempatkan sebagai anggota tubuh Kristus yang permanen, sesudah mereka menikmati kehidupan yang baru, manusia baru, saudara-saudaraku, mereka ingin kembali lagi menampilkan hidup mereka menjadi sama seperti dunia, dan mereka sangat kagum dengan cara-cara daripada orang-orang yang menampilkan hidup mereka, yaitu dengan mengandalkan perbuatan-perbuatan mereka supaya mereka terlihat menjadi orang yang benar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja Paulus sudah mengajarkan kepada mereka makna daripada Injil Kristus saat ini adalah bahwa kita percaya dan menerima apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, pekerjaan yang sempurna yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, bahwa segala dosa kita telah diampuni, segala kesalahan kita telah ditebus oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Maka itulah yang menjadikan hidup kita berarti di hadapan Allah, karena kita diperhitungkan, dihisapkan oleh Allah menjadi anak-anaknya yang kudus, dan kita menjadi anak-anak terang, sehingga itu kebenaran itu tidak boleh kita tukar, kebenaran itu tidak boleh kita gadaikan lagi dengan tawaran-tawaran apapun, godaan-godaan apapun dari luar. Bapak Ibu Saudaraku, sehebat apapun atau seindah apapun, semanis apapun, Bapak Ibu Saudaraku, godaan-godaan dari pengajaran-pengajaran yang ingin menyelewengkan kebenaran ini, kita harus menolak, dan kita harus tegas, dan kita harus konsisten mengikuti apa yang sudah kita terima, yaitu hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus oleh Kristus dengan sempurna. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang disampaikan oleh orang lain kepada kita, ada Alkitab, ada firman Tuhan yang menjadi patokan atau standar bagi kita untuk menilai apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, di ayat 11 itu Paulus mengatakan, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah menjadi sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seorang pemimpin atau seorang gembala, seorang pengajar
yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, yang sudah menyampaikan Injil Kristus, ya, yang sudah mengajarkan apa yang Tuhan kehendaki kepada umat, kepada setiap orang yang telah diselamatkan, setiap jemaat tubuh Kristus, maka ya tentunya kita merindukan agar semua orang-orang percaya itu ya berlanjut dalam ketaatan menurut hidup kasih karunia Allah, berlanjut di dalam ketaatan kepada Kristus dengan pengertian yang benar, supaya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Supaya hubungan ya antara ya pemberita firman, hubungan antara pemberita Injil, hubungan antara hamba Tuhan dengan jemaat terus berlangsung ya di dalam keselarasan. Sebagai tubuh Kristus, kita memiliki damai sejahtera yang harus kita terus tumbuhkan ya di antara sesama kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Allah tidak mau ya kita bergeser, berubah dari keadaan di mana kita sejak awal, sejak semula kita mengerti tentang kebenaran Injil Kristus, yang disebut juga sebagai Injil Damai Sejahtera. Kita tahu itu telah membawa sukacita dan keharmonisan serta kebahagiaan di dalam persekutuan kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Allah tidak mau ya, Tuhan tidak mau ya kondisi atau keadaan di mana kita sama-sama sudah saling mengerti, ya kita ini sudah merasakan kebahagiaan di dalam persekutuan kita sebagai persekutuan yang kudus. Allah tidak mau bergeser kepada sesuatu yang dapat mengecewakan kita satu dengan yang lain. Amin. Ya, itu saudaraku yang Tuhan mau, sehingga Rasul Paulus, saudaraku di sini ya 2000 tahun yang lalu Paulus sudah mengalami itu dengan jemaat Galatia ini. Ya, bahwa ketika Paulus menjelaskan Injil Kristus, menjelaskan Yesus mati telah mati menghapus segala dosa, dan kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang ya telah dipersatukan oleh Allah, bersama-sama dengan Kristus kita telah mengalami kemenangan ya atas dosa, atas kuasa maut, sehingga kita bisa merasakan bagaimana hubungan kita yang baru ya dengan Kristus, dan hubungan kita yang baru dengan sesama saudara seiman. Ya, Allah mau, Tuhan mau itu terus bertumbuh menjadi sebuah ya hubungan yang berkembang di dalam pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi ya. Ya, satu dengan yang lain kita bisa saling menguatkan, dan satu dengan yang lain kita bisa menunjukkan keteladanan ya, contoh ya Bapak Ibu Saudaraku bagi orang-orang lain yang mungkin lemah, sehingga mereka terus dikuatkan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu yang sudah kita mengambil bagian di dalamnya, kehidupan yang mulia itu ya tentu saja Bapak Ibu Saudaraku adalah kehidupan yang menegakkan sebuah hidup yang konsisten, hidup yang bisa dicontoh atau ditiru daripada orang-orang lain ya. Nah, tentu saja kehidupan yang baik itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, akan menunjukkan bagaimana hubungan kita satu dengan yang lain ya, bahwa kita ini mempunyai persekutuan yang kokoh, yang kuat ya, dan bukan persekutuan yang mengalami perpecahan. Karena di dalam Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia-Nya ini ya, kita telah dipersekutukan, kita telah dipersatukan di dalam satu tubuh yang disebut dengan tubuh Kristus. Bahwa kita ya melekat satu dengan yang lain, bahwa kita menjadi bagian daripada satu dengan yang lain, itu adalah merupakan pekerjaan Roh Kudus. Sejak semula, sejak awal kita mempercayai bahwa Yesus Kristus telah mati mengampuni segala dosa kita, maka pada saat itu ya hidup kita, setiap orang yang percaya telah dipersekutukan,
telah dipersatukan dengan ya tubuh Kristus secara permanen, bahwa kita ya tidak lagi dapat dicerai-beraikan, ya kita tidak dapat lagi dipisahkan ya, oleh kuasa apapun, kuasa maut, ya kuasa kegelapan, ya apapun keadaan-keadaan, kondisi-kondisi apapun yang terjadi di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak dapat menjadi alasan bagi kita untuk menjauhkan diri dari persekutuan kita, kebersamaan kita ya di dalam tubuh Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh jemaat Galatia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan Allah yang membuat mereka menjadi bersikap dingin kepada Rasul Paulus, ya mereka akhirnya menjadi jemaat yang lupa akan hubungan mereka. Ya, hubungan mereka dengan Rasul Paulus itu didasarkan pada iman yang sama, didasarkan pada kasih karunia Allah, didasarkan pada kebaikan Tuhan atas mereka, dan bukan karena perjuangan atau usaha mereka. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita lihat setelah mereka tidak lagi konsisten, mereka tidak lagi benar-benar memberikan diri mereka hidup berlanjut dengan memahami lebih jauh lagi pengetahuan akan kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka, maka kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya pengajaran-pengajaran yang tidak ya membangun, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran kasih karunia Allah itu pasti mempengaruhi hubungan di antara mereka, ya hubungan di antara sesama orang-orang kudus, dan juga bahkan kepada Rasul Paulus yang dipakai oleh Allah untuk sebagai bejana, sebagai alat untuk mengajarkan kepada mereka seluruh kehendak Allah secara lengkap. Bapak Ibu Saudaraku, itu mempengaruhi ya sikap mereka yang lebih memilih mendengarkan rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu, kelicikan manusia yang menyesatkan itu pasti mempengaruhi hubungan mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku mempengaruhi hubungan mereka? Ya kita lihat ya di ayatnya yang ke-12 itu, ya secara khusus Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-12 kita baca. Paulus katakan, "Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku," kata Paulus, "aku pun telah menjadi sama seperti kamu." Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hubungan yang baik, hubungan yang konsisten, saudaraku, hubungan yang baik itu bisa berlanjut ya dengan hubungan yang lebih kuat lagi, ya saudaraku, di antara sesama orang kudus, sesama orang percaya itu. Paulus katakan bahwa dia katakan, "Aku telah menjadi sama seperti kamu." Bahwa kita ini dipersekutukan oleh Allah bukan karena usaha dan perbuatan kita, dan bukan karena apa-apa yang kita miliki, jabatan kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, atau keberhasilan usaha perbuatan yang kita lakukan, bukan karena perjuangan kita, maka kita ini ya menjadi satu persekutuan di dalam persekutuan yang benar. Tetapi Paulus katakan, "Aku telah menjadi sama seperti kamu." Bagaimana kita mempunyai kesamaan, ya mempunyai derajat yang sama, Bapak Ibu Saudaraku, apabila kita melihat bahwa kita ini menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan, sama-sama ya dihargai oleh darah Kristus. Amin. Ya, darah Kristuslah yang telah menyucikan hidup kita,
dan bukan karena andil perbuatan usaha dari siapapun di antara kita. Sehingga dalam hal itu kita bisa melihat bahwa ya kita diterima oleh Allah, kita menjadi satu keluarga Allah, ya keluarga yang kudus. Benar-benar itu adalah karena kemurahan hati Tuhan, karena kebaikan Tuhan, bukan karena ada sesuatu yang kita punyai, kelebihan kita satu dengan yang lain. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi ini benar-benar adalah ya merupakan pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus, pekerjaan daripada Roh Kudus yang telah mempersatukan kita, ya, yang menarik kita dari kegelapan dan dimasukkan ke dalam terang, menguduskan kita dari posisi kita dulu sebagai orang-orang yang berdosa. Sekarang kita dipersatukan oleh Allah di dalam persekutuan yang kudus. Amin. Yaitu tubuh Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi Paulus ya benar-benar menyadari, dan Paulus mau supaya jemaat Galatia juga menyadari, dan kita juga sama-sama harus menyadari bahwa awal daripada kita ini menjadi satu persekutuan di dalam tubuh Kristus itu adalah ya semata-mata karena kebaikan Tuhan, semata-mata karena kemurahan hati Tuhan, semata-mata karena kita telah mendengar ya firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan ketika kita percaya masing-masing, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus mengambil hidup kita, ya, melepaskan kita dari hidup yang lama, dan sekarang kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dengan hidup yang baru dan diciptakan di dalam Yesus Kristus dengan kekudusannya, kekudusan Yesus Kristus. Maka sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai kesamaan di dalam gambar dan rupa kita, ya, yaitu gambar dan rupa kita yang selaras, yang sesuai, yang mirip dengan gambaran daripada Yesus Kristus yang surgawi. Amin. Bahwa dia adalah kepala, ya, kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berawal dari kesamaan kita dengan Kristus itulah, maka sekarang kita membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain di dalam kasih karunia Allah. Sehingga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak boleh membangun hubungan kita, persekutuan kita, lain daripada apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita sejak kita di awal, bahwa itulah yang menjadi perjuangan kita. Amin. Bahwa itu adalah menjadi tujuan daripada segala sesuatu yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, dan tidak boleh menyimpang daripada tujuan itu. Nah, sedikit saja kita menyimpang, ya, seperti jemaat Galatia ini di awal mereka kompromi, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kompromi dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Nah, maka itu akan mempengaruhi hubungan di antara sesama orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Tentu saja di sini Bapak Ibu Saudaraku, Paulus tidak berbicara tentang keselamatan lagi. Amin. Paulus tidak khawatir tentang keselamatan mereka, bahwa mereka akhirnya akan masuk neraka, ya, karena jemaat Galatia ini terpengaruh, terperangkap dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya, Paulus tidak mengatakan bahwa mereka akhirnya akan batal masuk surga. Paulus tidak mengatakan bahwa mereka akan kehilangan keselamatan mereka, bahwa Tuhan akhirnya akan menolak mereka dan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus melihat di sini bahwa Paulus khawatir bahwa orang-orang Galatia ini, jemaat kudusnya Tuhan ini, apabila mereka terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kasih karunia Allah yang diajarkan oleh Rasul Paulus, mereka akan sangat rugi banyak, dan mereka tidak akan bisa menjadi contoh atau teladan, ya, bagi orang lain untuk bisa membuka rahasia pengenalan akan Kristus lagi.
ya, mereka akan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudaraku, mereka tidak akan menjadi partner yang baik. Ya, mereka orang percaya tentu saja, tetapi mereka menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita bedakan ya. Banyak orang yang percaya, tetapi belum tentu bisa dipercaya. Allah mau supaya kita menjadi orang-orang percaya yang bisa dipercaya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab banyak orang yang menunggu di luar sana. Ya, banyak orang yang menantikan kesaksian kita. Allah benar-benar ingin ya supaya orang lain bisa mengenal kebenaran Yesus Kristus melalui pemberitaan kita, melalui kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, melalui kesaksian kita. Ya, karena itulah perjuangan hidup yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudaraku, yang Allah kehendaki. Allah mau kita, siapapun kita, ya, dalam keadaan apapun kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai apapun peranan kita di dunia ini, dan apapun perjuangan kita di dunia ini, apapun permasalahan kita, ya, ujian dan pencobaan apapun yang kita alami di dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kemarin sudah kita dengarkan sama-sama bahwa Allah selalu turut bekerja, ya, Allah selalu turut bekerja, bahkan mengendalikan, ya, untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka tidak ada alasan bagi kita, ya, kita tidak boleh mencari-cari alasan apapun, saudara-saudaraku, untuk menjadikan hidup kita menjadi, ya, jauh dari kasih karunia Allah. Kita tidak bisa mempunyai alasan keadaan apapun menjauh dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena ya, di dalam keadaan apapun, saudaraku, dalam situasi apapun, Allah mempunyai rencana untuk menjadikan hidup kita ini sebagai, ya, contoh atau menjadi teladan atau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri, ya. Itu bukan sesuatu yang kita usahakan atau sesuatu yang ingin kita perjuangkan menurut kehendak kita sendiri, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi semuanya itu adalah merupakan rancangan Tuhan, ya, menjadi satu kesatuan di dalam kebenaran yang pertama kali kita terima, yang pertama kali kita dengar tentang kasih karunia Allah. Jadi itu bukan sesuatu yang terpisah, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan karena usaha dan pekerjaan kita. Kita juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, bukan karena usaha dan perbuatan kita juga. Ya, kita berhasil di dalam pelayanan, kita berhasil di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, bukan juga menjadi usaha dan perbuatan pekerjaan kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara, semuanya itu adalah tercakup di dalam pekerjaan kasih karunia Allah juga. Amin. Kasih karunia Allah juga yang memampukan kita untuk memuliakan Dia. Kasih karunia Allah juga yang memampukan kita untuk berbuat baik, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kasih karunia Allah juga yang membuat kita, ya, bisa memberitakan, ya, menyiarkan terus kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka di sini kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Di sini kita harus bertumbuh di dalam kedewasaan yang pengetahuan yang telah bukakan kepada kita sejak dari awal, dan harus terus konsisten hidup di dalam kasih karunia itu. Amin. Sebab kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus katakan tadi, jadilah seperti aku karena aku juga, ya, telah menjadi sama seperti kamu. Ya, kita mengawali hidup kita bersama, kita mengawali persekutuan kita, ya, kita mengawali hubungan kita, itu bukan karena sesuatu kelebihan dari masing-masing dari kita, tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bukan karena ada seseorang, ya, bahwa dia adalah pendiri di dalam
satu jemaat lokal, bahwa dia adalah orang yang memulai persekutuan, ya, bahwa dia adalah orang yang berkorban di dalam mendirikan jemaat Tuhan, sehingga dia mempunyai kelebihan tersendiri daripada jemaat Tuhan yang lain di dalam persekutuan di dalam tubuh Kristus itu, ya, sehingga dia harus dihormati dan dia harus ditinggikan, dan orang itu harus menjadi orang yang dituruti dan ditaati tanpa kebenaran firman Tuhan. Tidak demikian Bapak Ibu Saudaraku. Paulus pun tidak mau dirinya dia ditinggikan oleh jemaat Galatia ini, disanjung-sanjung oleh jemaat Galatia ini. Tidak Bapak Ibu Saudaraku. Paulus tidak mau juga dia ingin dipuji-puji, ya, ingin disanjung-sanjung Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Paulus mau kita melihat hubungan kita dari awal, ya, kita mempunyai relasi persekutuan kita dari awal. Kita tahu semuanya itu adalah karena pekerjaan Tuhan. Amin. Maka kita harus menghargai itu. Ya, apa pekerjaan Tuhan itu Bapak Ibu Saudaraku? Pemberitaan Injil kasih karunia Allah adalah menjadi pokok daripada, ya, fokus daripada pelayanan kita dan penyembahan kita. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudaraku. Lain daripada itu, menyimpang daripada hal itu, maka itulah yang menyebabkan benih-benih daripada perpecahan itu terjadi di dalam jemaat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, motivasi kita harus tetap terjaga. Bahwa dari awal kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah bukan karena usaha kita, maka seterusnya pun kita harus mempunyai motivasi yang benar bahwa persekutuan kita di dalam tubuh Kristus itu dijaga oleh Roh Kudus. Itu adalah semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus juga memimpin hidup kita. Tidak ada usaha dan perbuatan kita, ya, keberhasilan, kemampuan kita, kepintaran kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, untuk meramu, ya, untuk memformulasikan, ya Saudaraku, di dalam bagaimana kita membangun hubungan kita, kebaikan, kedamaian sejahtera yang kita alami itu semuanya haruslah bertumpu pada iman, di mana kita percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah berdasarkan kasih karunia-Nya, ya, kepada kita semua. Kita menyadari itu semata-mata adalah karena pekerjaan Tuhan sendiri. Bukan karena usaha, kemampuan, keberhasilan, kepintaran, ya, kebolehan, atau apapun yang kita punyai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa Rasul Paulus begitu, ya, kuat menyuarakan, ya, Paulus dia sounding dengan terus-menerus Bapak Ibu Saudaraku, supaya menjaga kesatuan di dalam persekutuan, kesatuan di dalam tubuh Kristus itu. Oleh sebab tentu saja Paulus katakan tadi, ya, aku khawatir tentang kamu, ya, aku khawatir tentang kamu, ya, aku khawatir jangan-jangan upaya, ya, usaha, kerja keras yang telah aku lakukan di dalam pemberitaan Injil Kristus itu menjadi sia-sia di dalam kehidupan keberlanjutan kehidupan kamu. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena tentu saja kita tahu Allah menyediakan upah yang besar bagi setiap orang yang percaya, yang terus memberikan dirinya diperbaharui oleh firman kebenaran, ya. Sebagaimana kita tahu dikatakan bahwa Allah menyediakan emas, perak, dan batu permata. Suatu saat nanti, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menerima penghargaan dari Tuhan Yesus sebagai mahkota kebenaran bagi orang-orang yang percaya, yang terus setia di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi Paulus menegur jemaat Galatia ini semata-mata adalah supaya mereka jangan mengalami kerugian yang banyak di dalam kehidupan yang sedang kita jalani, di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk saling melayani satu dengan yang lain. Paulus tidak ingin mencari keuntungan, ya, dari kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Paulus bukan ingin supaya, ya, Paulus mendapatkan keuntungan pribadi dari pemberitaan Injil kasih karunia yang dilakukannya kepada semua orang.
Dia tidak ada udang di balik batu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dia tidak bermaksud supaya orang-orang lain itu, Saudaraku, ya, dapat menuruti segala keinginannya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Tetapi semata-mata Paulus ingin membantu mereka, ya. Paulus ingin, ya, agar semua jemaat kudusnya Tuhan, orang-orang percaya, menikmati hidup di dalam kemerdekaan, di dalam kasih karunia Allah yang telah sampai kepada kita, bahwa bukan seperti bayangan di masa lalu kita, rencana Allah itu, Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Karena bukan kita yang mengkreasi, bukan kita yang menciptakan, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana perjalanan hidup kita ini selanjutnya sesudah kita menjadi orang percaya, menjadi orang kudusnya Tuhan, bukan dengan kerangka berpikir yang kita ciptakan, yang kita timbulkan sendiri. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi bahwa hidup kita di dalam Yesus Kristus itu sudah mempunyai kerangka berpikir, ya, yaitu pikiran Kristus namanya, ya. Jadi Kristus itu mempunyai pikiran, mempunyai rencana, dia mempunyai berita. Yesus Kristus itu mempunyai kabar baik. Yesus Kristus itu mempunyai serangkaian pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, ya, supaya kita hidup di dalamnya. Dan itu bukan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa kita ciptakan sendiri, Saudaraku, ya. Karena apa? Karena semuanya itu adalah pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah selesai dilakukannya di atas kayu salib. Tetapi tugas kita adalah kita harus belajar dengan baik. Kita harus memberikan diri kita diperbaharui, ya, supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita berubah oleh pembaharuan akal budi kita. Karena akal budi kita lah pikiran kita, disitulah tertanam pikiran Kristus yang harus diperkembangkan, yang harus diperluas, yang harus, ya, dimajukan, Bapak Ibu Saudaraku. Betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa luasnya, betapa panjangnya kasih karunia Allah, di mana kita, ya, harus hidup bergerak di alam kehidupan yang baru yang telah diciptakan oleh Yesus Kristus itu, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga setiap hal yang mau kita lakukan, seperti Paulus katakan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh sebab, ya, saudara-saudaraku, apabila kita menyimpang daripada rancangan Allah di dalam hal bagaimana kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus, itulah yang menyebabkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, bisa mengalami kekecewaan di dalam kehidupan, di dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Itu bisa terjadi seperti Paulus dengan jemaat Galatia ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila kita mengerti siapa diri kita di dalam Yesus Kristus, setiap saat, setiap hari, setiap keadaan, dimanapun kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa mengalami damai sejahtera Tuhan. Amin. Kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan, meskipun, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menghadapi berbagai ujian dan pencobaan di dalam kehidupan kita ini, kita tetap bisa, ya, mengalami damai sejahtera Tuhan di dalam hubungan kita satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Oleh sebab spirit perjuangan kita, ya, adalah sama, ya, kita mengorientasikan perjuangan kita, ya, pandangan kita, Bapak Ibu Saudaraku, keinginan-keinginan kita, kerinduan-kerinduan kita bersama, ada satu sebagai simpul, ya, simpul daripada perjuangan kita, seperti yang Paulus katakan, adalah bagaimana supaya kita masing-masing dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat untuk memberitakan, ya, memberitakan tentang kabar baik mengenai Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa kita, segala dosa umat manusia. Dan itu adalah merupakan tujuan yang paling puncak, yang paling final, ya, di dalam tujuan mengapa kita menjadi satu persekutuan, mengapa Tuhan mempersatukan kita sebagai saudara seiman.
kita ini mempunyai satu perjuangan, Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah dunia ini sebagai kehendak Allah yang spesial. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tentang perjuangan kita, bagaimana kita supaya bisa mendapatkan kebutuhan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tentu saja. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, makan, minum, pakaian, ya, tempat tinggal, ya, pendidikan anak-anak dan lain sebagainya, segala sesuatu yang dapat membuat kita supaya tidak menjadi pengemis di tengah-tengah dunia ini, ya, tetapi kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga kita harus bekerja keras di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tentu saja saudara-saudaraku, itu adalah merupakan bagian daripada perjuangan kita juga di dalam hidup kita ini. Karena kita hidup di dalam dunia yang sudah rusak. Ya, kita hidup di dalam dunia yang sudah korup, Bapak Ibu Saudaraku. Kita hidup di antara orang-orang yang tidak mengenal kasih Kristus. Sehingga kita juga harus berjuang bagaimana supaya kita mendapatkan kebutuhan penghidupan kita, supaya saudara-saudaraku, pekerjaan Tuhan, ya, supaya pekerjaan Tuhan bisa terus dilakukan, bisa dilaksanakan dan bisa terus diberitakan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa, ya, bahwa dunia berjuang, ya, untuk mencapai cita-cita dan keinginan mereka tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Dan itu pasti berakhir dengan sia-sia. Ya, itu akan berakhir dengan penyesalan. Dan beberapa hari yang lalu kita sudah lihat itu sifat perjuangan dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah sifat perjuangan untuk meninggikan diri mereka sendiri. Ya, sifat perjuangan yang menjauhkan orang-orang dari keselamatan, menjauhkan orang-orang dari kerinduan untuk menerima hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terbalik dengan apa yang kita perjuangkan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa perjuangan kita adalah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita bersama, baik pribadi maupun keluarga, maupun dalam persekutuan secara komunal, secara bersama-sama. Paulus telah mengatakan bagaimana supaya kita semua mencapai garis akhir, yaitu untuk memperjuangkan apa yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai orang-orang percaya, yaitu untuk menyaksikan pemberitaan Injil Kristus, pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana oleh karena kasih Allah yang sempurna, ya, setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal, oleh sebab Yesus Kristus telah rela mati berkorban untuk menebus hidup kita dari kesia-siaan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu maka tetaplah, ya, menjaga semangat hidup kita, spirit perjuangan kita, ya, semangat persekutuan kita, kebersamaan kita haruslah didasarkan pada semangat di mana kita rindu agar, ya, kita mengambil bagian di dalam mendukung pekerjaan Tuhan, yaitu untuk menyampaikan kepada semua orang, ya, bahwa kabar baik ini adalah kabar baik yang dibutuhkan oleh semua orang yang sedang, ya, terluka, yang sedang putus asa, orang-orang yang saat ini sedang, ya, berada di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran akan dunia ini. Maka kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, pembawa kabar baik, pembawa damai sejahtera Tuhan, bukan tentang diri kita, bukan tentang keberhasilan atau kehebatan pencapaian kita. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita sedang berjuang untuk, ya, menyampaikan kepada semua orang perjuangan Yesus Kristus, keberhasilan Yesus Kristus, kemuliaan Yesus Kristus, pekerjaan salib Kristus, darahnya yang tercurah untuk menebus semua manusia dari segala dosa dan kesalahan mereka. Dan setiap orang yang percaya, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus dan pasti diselamatkan dan ditempatkan di dalam persekutuan yang benar, yaitu tubuh Kristus, untuk kita bisa saling melayani satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita tetap merasakan damai sejahtera Tuhan yang sangat kuat menguasai, mengendalikan hidup kita, karena kita ini adalah
orang-orang yang dipersekutukan di dalam terang Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi buat kita semuanya. Ya, tetaplah bersemangat ya di dalam melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita percaya ada Roh Kudus, ya, ada kekuatan firman Tuhan yang terus menyinari hati dan pikiran kita, bahwa segala sesuatu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang kita lakukan, semuanya Tuhan buat berhasil sesuai dengan rencananya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau ya Tuhan supaya kerinduan kami bersama adalah kerinduan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kebenaran firman-Mu, bahwa saat ini posisi kami di dalam Yesus Kristus adalah sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga sekarang kami ditempatkan sebagai orang-orang percaya yang telah didewasakan di dalam Kristus dan bertanggung jawab. Dan kami percaya Roh Kuduslah yang menuntun setiap hati dan pikiran kami bisa terus mengikuti kerinduan kami, diperlengkapi dengan setiap firman Allah, sehingga di dalam hubungan kami, di dalam tubuh Kristus, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kami, itulah yang memerintah hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus. Segala perkara dapat kami tanggung karena kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkatilah setiap orang percaya, setiap orang kudus-Mu yang pada pagi hari ini telah bersama-sama dengan kami, dan jadikanlah Tuhan hidup kami hari ini semuanya hidup yang selalu berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya, sukacita sekali pagi hari ini dari Medan, Bapak Ibu Saudaraku. Kami masih menyiarkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi berkat buat kita semuanya. Tetap bersemangat ya saudaraku. Ya, salam damai sejahtera Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, terima kasih. Selamat pagi kembali kepada hambanya, ya, Bapak Pendeta Pardosi. Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Ya, terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku.